Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai research question yang terkait dinamika psikologis mahasiswa yang terlibat dalam hasil culture. Adapun anggotanya, yang pertama yaitu Muhammad Rafi Mawangsana dengan NIM 220013136. Adapun saya sendiri, Nafisa Putri Aulia dengan NIM 22001313331. Dan ada Mbak Nisa Nurkhairia dengan NIM 220001330. Oke, mungkin akan lebih baiknya kita kenal dulu apa sih hasil culture itu yang akan disampaikan oleh Mas Raffi. Baik, selamat malam para audiens sekalian. Saat ini kita hidup di era yang sangat kompetitif ya, di mana bekerja keras itu bahkan berlebihan itu menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Fenomena ini sering kita kenal sebagai istilah hustle culture atau workaholic atau overwork. Nah, istilah ini tuh merujuk pada pola pikir yang menilai kesuksesan itu berdasarkan seberapa banyak yang kita capai, meskipun itu harus mengorbankan waktu istirahat, kesehatan, ataupun kebahagiaan. Nah, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 25% pekerja Indonesia itu di tahun 2021 bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa budaya kerja keras tidak hanya mendominasi di dunia kerja, tetapi juga meluas hingga ke kalangan mahasiswa. Mahasiswa ini seringkali dihadapkan pada tekanan akademik, ekspektasi sosial, dan persaingan untuk sukses yang membuat mereka terjebak dalam budaya ini. Mengikuti banyak kegiatan, mulai berorganisasi, kerja per waktu, hingga aktivitas-aktivitas lainnya itu memang terlihat positif. Namun, tanpa batasan yang jelas, semua itu justru bisa muncul dampak negatif, termasuk gangguan fisik dan mental, seperti stres, kecemasan, atau depresi. Penelitian-penelitian sebelumnya atau literatur yang setelah kami cari, menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang itu berkorelasi negatif dengan kesehatan mental. Artinya, semakin lama seseorang bekerja itu semakin besar resiko penurunan kesehatan mental mereka. Dalam konteks mahasiswa, mereka itu seringkali menilai diri mereka sendiri hanya diukur dari produktivitas dan prestasi yang mempengaruhi cara mereka itu memahami konsep diri dan serta konsuksesan. Nah, teman-teman, fenomena itu tentu saja menarik untuk kita teliti lebih dalam, terutama dalam memahami bahwa bagaimana hasil culture itu mempengaruhi mahasiswa dari segi konsep diri, persepsi harga diri, hingga bagaimana dinamika psikologisnya. Lalu, dalam apa yang kita presentasikan hari ini, kita akan meneliti bagaimana research question-nya adalah bagaimana bentuk gambaran dinamika psikologis mahasiswa yang terlibat dalam culture. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada analisis tema terhadap pertanyaan penelitian kita yang mana bagaimana bentuk gambaran dinamika psikologis mahasiswa yang terlibat dalam hasil culture gitu. Jadi dari hasil wawancara ada beberapa ungkapan informan yang bermakna di antaranya. Yang pertama itu ada ungkapan aku merasa satu hari itu nggak cukup waktunya. Jadi kayak, wah ini belum selesai, ini gimana ya? Jadi kurang aja waktu 24 jam itu. Codingnya adalah merasa waktu satu hari tidak cukup, 24 jam itu kurang. Kemudian ungkapan yang lainnya yaitu hmm, pernah aku stres akademik waktu itu semester tahun 3 sampai 4. Nah, itu tuh bener-bener yang sampai nangis kayak ini yang mana dulu yang bakal aku kerjain ya, di mana deadline-nya bener-bener barengan. Terus sampai nangis lakuin hal itu. Itu dalam tanda kutip dan ada salah satu teman kos yang tahu itu dan akhirnya dia apa ya, ambil benda itu. Intinya dalam tanda kutip melukai diri gitu. Kemudian codingnya itu tekanan akademik memicu stres, kebingungan mengatur prioritas pekerjaan, menangis, dan melukai diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk ungkapan informan selanjutnya, yaitu ada aku nggak pernah puas. Jujur ya, aku nggak pernah puas. Kayak aku udah ngelakuin banyak hal, tapi kayak mikir kayaknya kurang deh. Aku bakal nambah lagi. Kayaknya aku bakal ikut ini, ikut itu dan itu. Kayaknya udah ada yang kayak udah nggak habis-habis gitu. Jadi aku nggak pernah punya perasaan puas dengan pencapaian aku selama ini. Adapun codingnya yaitu tidak pernah puas dengan pencapaian diri sendiri. Ungkapan informan selanjutnya yaitu, ya soalnya dari MBTI pun
kan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu iya, kemarin baru di ini E. Codingnya perubahan tipe kepribadian I menjadi E. Adapun kesimpulan dinamika psikologis atau pola yang ditemukan, codingnya merasa waktu 1 hari tidak cukup, 24 jam itu kurang, kebingungan mengatur prioritas pekerjaan. Adapun temanya yaitu manajemen waktu yang tidak optimal. Selanjutnya yaitu terdorong lingkungan, lingkungan pertemanan yang kompetitif, dan tekanan akademik memicu stres. Temanya yaitu tekanan lingkungan sosial dan tuntutan akademik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada coding mengenai eh, to-do list untuk manajemen waktu, support dari teman, self reward sebagai bentuk penghargaan itu termasuk dalam tema mekanisme coping untuk mengatasi tekanan. Kemudian ada juga tidak pernah codingnya tidak pernah puas dengan pencapaian diri sendiri. Terus perubahan tipe kepribadian I menjadi E itu masuk dalam tema perubahan psikologis dan perilaku. Selanjutnya, analisis isi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke content analysis akan research question kita, yaitu kesejahteraan fisik dan mental. Mungkin beberapa contoh yang bisa saya ambil ini saja ya. Di sini ada ungkapan informan, yaitu pernah aku stres akademik waktu itu semester tahun 3 sampai 4. Nah, ini tuh benar-benar sampai nangis ya, kayak ini yang mana ini mana dulu ya yang bakal kerjainnya, di mana tidaknya, benar-benar barengan atau terus sampai nangis tuh lakukan hal itu, dalam tanda kutip ini adalah sesuatu yang melukai diri sendiri. Di sini kita itu deskripsi maknanya sebagai subjek mengalami stres akademik berat pada tahun 3 sampai tahun keempat, menyebabkan emosi negatif yaitu menangis. Kondisi ini menuju tindakan melukai diri sendiri sebagai pelarian dari tekanan, yang kami interpretasikan sebagai stres akademik yang intensif dapat mempengaruhi kesejahteraan mental secara signifikan. Subjek menunjukkan gejala keputusasaan dan mencari cara destruktif untuk mengurangi tekanan. Dukungan sosial dari teman kos juga menjadi penolong untuk mengurangi dampak buruk. Lalu ada selain selanjutnya itu seperti ungkapan informasi ini, aku nggak pernah puas jujur ya. Aku nggak pernah puas, kayak aku udah ngelakuin banyak hal, tapi kayak mikir kayaknya kurang deh. Aku bakal kayak nambah lagi deh. Kayaknya aku bakal ikut ini, itu, aku ikut itu juga. Nah, kayak udah apa ya nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi aku nggak pernah punya perasaan puas dengan pencapaian aku selama ini. Di sini dapat kita deskripsikan bahwa subjek mengaku tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya, selalu merasa harus menambah aktivitas baru tanpa akhir. Lalu kita interpretasikan sebagai ketidakpuasan internal mencerminkan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi secara psikologis maupun seperti validasi diri ataupun penerimaan diri. Hal ini juga menunjukkan kemungkinan ketidakmampuan subjek untuk menghargai pencapaian yang sudah diraih, yang dapat mengarah pada burnout. Lalu teman-teman, kesimpulan yang kita dapat adalah kesehatan fisik dan mental subjek itu dipengaruhi oleh trauma masa lalu, tekanan akademik, serta gaya hidup yang tidak seimbang. Secara mental, subjek juga menunjukkan gejala stres, ketidakpuasan diri, dan pola pikir yang berfokus pada trauma, yang menyebabkan kecenderungan terus aktif sebagai bentuk pelarian. Secara fisik, subjek mengalami dampak langsung dari stres ya, seperti gangguan pola makan, pola tidur, dan kondisi kesehatan tubuh termasuk sakit kepala dan masalah lambung. Nah, meski subjek memiliki kesadaran akan dampak negatif dari kebiasaan dan kondisi mereka, pola hidup ini sulit untuk diubah karena subjek merasa terjebak dalam lingkaran tekanan dan kebiasaan yang telah terbentuk. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga terlihat memberikan sedikit bantuan. Namun, kebutuhan akan manajemen stres yang lebih besar dan kemampuan untuk menerima diri sendiri tetap menjadi tantangan utama untuk menekan kesehatan fisik dan mental subjek. Baik, saya serahkan lagi kepada rekan saya. Maaf, Mbak Nafisa masih ke mute. Oh ya, sorry, sorry. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.